Terima kasih Tuhan, kalau kami berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku, Kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidup ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu, selamanya Tuhan ku muliakan. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku, Kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidup ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu, selamanya Tuhan ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidup ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu, selamanya Tuhan ku muliakan. Dengan lembut katakan, bagaimana ya Tuhan, bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidup ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu, selamanya Tuhan ku muliakan. Dan bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidup ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu, selamanya Tuhan ku muliakan. Selamanya Tuhan ku muliakan. Selamanya Tuhan ku muliakan. Shalom
Shalom Sobat RYC, selamat bergabung lagi di acara kita RYC On Air. Bersama saya Yohan dan sudah bersama kita juga Youth Pastor kita, Pastor Frankie Chong. Selamat sore Om Frankie, apa kabarnya Om? Kabar baik, terima kasih Yohan. Iya, senang sekali nih dapat kesempatan bisa ngobrol-ngobrol dan diskusi langsung sama Om Frankie sore hari ini. Saya juga senang, terima kasih. Nah, teman-teman RYC, mungkin sebagian dari kalian udah tahu kalau di ibadah kita minggu ini, kita akan bahas tentang integritas. Emang sih kita udah sering dengar istilah integritas tersebut, tapi pasti kalian penasaran kan, sore ini tuh Om Frankie akan kupas dari sisi mananya sih? Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita mau buka dulu dalam doa ya. Kita satukan hati untuk kita berdoa yuk teman-teman. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, puji syukur kepadamu Tuhan, kami masih beroleh kesempatan waktu untuk berkumpul di acara RYC On Air ini. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan pimpin jalannya pemberitaan firman-Mu ini, biar kiranya apa yang kami diskusikan, apa yang kami bincangkan pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman RYC yang menyaksikan dimanapun. Kami serahkan, kami mulai pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 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 Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya persilakan Om Frankie untuk pemaparannya. Apa sih Om yang harus kita pahami terkait integritas tersebut? Silakan Om. Baik, terima kasih Yohan. Selamat sore rekan-rekan muda. Saya berharap kita dalam keadaan yang sehat, keadaan yang happy, keadaan yang tetap semangat. Yohan dan rekan-rekan muda sekalian, tema yang sudah dipersiapkan dan hendak disampaikan adalah integritas. Integritas. Saya menggunakan Kamus Bahasa Inggris untuk mencari padanan kata integritas ini. Hal ini dilakukan bukan semata-mata tidak menghargai atau menempatkan sebagai mestinya Kamus Bahasa Indonesia untuk mencari sumber referensi. Namun lebih kepada keinginan untuk menemukan makna pemaknaan asli dari kata integritas yang sebenarnya merupakan serapan dari kata bahasa Inggris yakni integrity. Integrity. Dalam kamus tersebut setidaknya saya menemukan 3 pemaknaan dari integritas ini. Yang pertama, integritas didefinisikan sebagai the quality of being honest. The quality of being honest. Kualitas, berkualitas dalam kejujuran. Kualitas dalam hal yang jujur. Kata being honest menjadi penting. Mengapa? Karena jujur yang dimaksud adalah sebuah perilaku yang terbiasa. Menjadi karakter perilaku yang menguasai seseorang. Jadi orang menunjukkan perilaku jujur bukan karena adanya peraturan. Orang berlaku jujur bukan karena tekanan, apalagi adanya ancaman. Nah, ini yang disebut dengan the quality of being honest. Makna kedua dari integritas adalah having strong moral principles that you refuse to change. Memiliki prinsip moral yang kuat, menolak untuk berubah. Tentunya berubah yang dimaksud adalah berubah ke arah yang negatif. Berubah ke arah yang jahat. Dia menolak untuk berubah ke arah itu.
Pemaknaan yang ketiga adalah have a high standard and never to lower those things. Have a high standard and never to lower those things. Memiliki standar yang tinggi dan tidak pernah menguranginya. Luar biasa bukan makna integriti ini? Iya, benar Om. Sekaligus mari saya ajak semua kita melihat kepada kita sendiri. Tidak perlu kita lihat kanan dan kiri, kita tidak perlu melihat teman-teman kita, lihatlah diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang pemuda, teruna Tuhan yang berintegritas, yang memiliki quality of being honest, have strong moral principle that you refuse to change, dan high standard, have a high standard, and never to lower those things. Teman-teman muda sekalian, perlu dicatat dan dipahami bahwa perilaku integritas tidak terjadi dengan sendirinya. Integritas tidak terjadi secara otomatis. Integritas harus dibangun, diusahakan, diberdayakan dengan serius, komitmen, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jangan pernah berpikir bahwa orang dapat membangun integritas dalam waktu 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk membangun integritas dan memverifikasikan apakah integritas yang kita miliki adalah integritas yang sesungguhnya atau integritas karena paksaan, tekanan, apalagi ancaman. Saya masuk kepada langkah konkret untuk melandaskan pemaknaan integritas agar menjadi konkret. Saya mencoba untuk mengintegrasikan dengan 3 pilar yang dimiliki oleh Gereja Suara Kebenaran Injil, yang dimiliki oleh GSKI. Tentunya teman-teman paham, tahu, dan tidak asing dengan 3 pilar GSKI ini. Yang pertama adalah hidup suci. Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga apa, Yohan? Langit baru dan bumi yang baru. Langit baru dan bumi yang baru. LB3. Hidup suci, bertanggung jawab, langit baru dan bumi yang baru. Rumusan 3 pilar yang kuat. Namun akan menjadi hebat ketiga pilar tersebut akan menjadi hebat dan sempurna dalam arti yang sebenarnya ketika ketiga pilar tersebut dihidupkan, diimplementasikan, diejawantahkan dalam seluruh gerak kehidupan secara konkret. Bukan sekedar hebat, keren, mantep narasinya, tapi miskin aksinya. Hebat, kuat kalimatnya, tetapi kenyataan tidak sehebat kalimat 3 pilar tersebut. Nol besar. Oleh karenanya ketiga pilar ini jangan sampai berhenti di tatanan hafalan, pengetahuan, status GSKI. Tetapi benar-benar harus diperagakan, diimplementasikan dalam kehidupan setiap pendengarnya. Tentunya kita tidak ingin memiliki kalimat-kalimat tanpa arti. Jika hal tersebut terjadi, sebenarnya kita hanya sedang bereforia tanpa kenyataan. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah hidup suci. Hidup suci. Perhatikan. Sederhana bukan kata-katanya?
hidup suci. Tidak sulit membunyikannya. Tidak sulit mengatakannya. Tetapi tidak mudah untuk menghidupkannya. Diperlukan perjuangan, komitmen, dan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan hidup suci itu. Kita jangan terjebak kepada keadaan di mana semakin memiliki kelengkapan pengetahuan tentang Tuhan, tetapi tidak kunjung memiliki keserupaan dengan Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kita terjebak kepada sekedar memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tapi tidak kunjung hidupnya menyerupai Tuhan. Tuhan hanya masuk dalam kotak atau ruang yang namanya pengetahuan, teori, kaidah, dan definisi. Menyatakan demikian bukan berarti proses pembelajaran tentang Tuhan tidak dibutuhkan. Pembelajaran tentang Tuhan diabaikan, tentunya tidak demikian. Namun yang saya maksud adalah jangan berhenti di ranah pengetahuan atau kognitif semata. Kita pandai, piawai, expert ketika berbicara tentang teologi, ilmu tentang ketuhanan, hal-hal yang rohani. Tetapi jauh panggang dari api. Kita sering tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi kita abai untuk menerjemahkan dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami dan menghidupkan Tuhan di dalam seluruh gerak kehidupan kita. Mudah bukan menyampaikannya? Sama, saya juga gampang menyampaikannya. Saya juga sampai mikir-mikir loh Yohan dan teman-teman. Ini saya ngomong pun saya harus benar-benar mengkritisi otokritik diri saya sendiri. Apakah saya juga sudah benar-benar mengalami dan menghidupkan Tuhan dalam seluruh gerak hidup saya? Disinilah perjuangan kita bersama. Hidupkan Tuhan dalam setiap perkataanmu. Hidupkan Tuhan dalam setiap perbuatanmu, perilakumu. Hidupkan Tuhan dalam setiap gagasan yang ada di dalam pikiranmu. Coba bayangkan. Tidak ada ruang lain dalam hidup kita selain Tuhan. Tidak ada tempat yang tidak diisi oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, kita ini manusia, Pak. Kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih punya keluarga, kita masih punya karir, kita masih punya kerjaan, kita punya studi, itu kan mesti dibagi, Pak. Betul. Nomor satu dalam hidup kita prioritas adalah Tuhan. Prioritas kedua, Tuhan. Prioritas ketiga, Tuhan. Tuhan dalam karirmu. Tuhan dalam pekerjaan dan masa depanmu. Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan menghidupkan Tuhan. Kalau kita membaca quote of the day 15 Juni hari ini, Bapak Gembala kita menulis bahwa jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Banyaklah diam di hadapan manusia, tetapi sibuklah setiap saat untuk menyenangkan Tuhan. Tentunya saudaralah yang paling tahu untuk menggunakan apa yang menjadi pemikiran saudara sendiri. Oleh karenanya, pilar pertama hidup suci membutuhkan satu komitmen, kesungguhan untuk mewujudkannya. Demikian dengan slogan hidup suci atau hidup kudus harus dapat dikonkretkan atau terperagakan. Jika tidak, maka slogan hidup suci hanya menjadi kalimat pajangan di tembok-tembok gereja dan menjadi jargon populis untuk menarik sekedar simpatik. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16 firman Tuhan berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Mengapa hal ini disampaikan oleh Tuhan? Karena Tuhan Allah sesembahan kita adalah Tuhan yang kudus dan suci. Tuhan yang kudus dan suci ini hanya dapat didekati orang yang suci juga hatinya. Mazmur 24 ayat 3-4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, ialah orang yang diperkenan untuk naik ke gunungnya Tuhan. Saudara sekalian, rekan-rekan muda, bunyi kedua ayat ini jelas, terang benderang, dan tidak perlu penafsiran mendalam. Hidup suci dan kudus ditandai dengan bersih tangannya, tidak melakukan kejahatan sekecil pun. Hidup suci dan kudus ditandai dengan murni hatinya, tidak ada kepalsuan. Hidup suci dan kudus ditandai dengan jujur perilakunya, tidak ada penipuan di dalam mulutnya. Bagaimana? Apakah saya langsung teruskan khotbah ini? Coba teman-teman lihat di kedalaman diri kita masing-masing. Apakah engkau bersih tangannya? Apakah murni hatimu tanpa kepalsuan? Apakah perilakumu bersih tanpa penipuan? Ya Pak, kalau bohong kecil-kecil kan nggak apa-apa Pak. Nah, iya tuh Om. Apalagi anak muda kan suka nyebutnya bohong demi kebaikan. Nah, itu gimana tuh Om? Aduh, menarik ya pertanyaannya. Izinkan saya lanjut ya Yohan ya. Izinkan dulu ya. Iya, Dulu ya. boleh Om. Ini menarik nih. Tuhan Allah tidak pernah mengurangi kadar, tingkat, standar, dan integritas kesucian. Salah ya tetap salah. Dosa ya tetap dosa. Dan tidak pernah mengurangi standar kesucian. Jangan pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun. Jangan pernah kompromi dengan kesalahan atau pelanggaran sekecil apapun. Jangan pernah konformisme dengan semangat dunia, dengan segala pesonanya. Milikilah kehidupan yang suci sebagai standar moral yang tidak berubah apapun hambatan dan tantangannya. Enak ya menyampaikannya. Khotbahnya sih lancar, tulisannya lancar. Namun kita bersama-sama diminta untuk melakukannya. Saya tahu hidup suci bukan merupakan hal yang sulit, tapi sulit sekali. Tetapi saudara akan menemukan keindahan, saudara akan menemukan kebahagiaan ketika didapati Tuhan suci hidupnya. Kebahagiaan seperti apa? Nanti kita lihat bagian selanjutnya. Itu pilar pertama, hidup suci. Ini menarik nih. Pilar kedua, tanggung jawab. Rekan-rekan muda, Tuhan adalah Allah yang tertib. Allah yang memiliki aturan, Allah yang memiliki tatanan yang logis serta sistematis dalam setiap karyanya. Mulai dari penciptaan alam raya, bumi, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya diadakan, diciptakan secara tertib. Jika Tuhan Allah adalah pencipta yang tertib, maka semua yang berlangsung di atas muka bumi dan alam raya berlangsung secara tertib pula. Ketidaktertiban akan berhadapan dengan risiko kerusakan dan kehancuran. Oleh karena itu, sebenarnya saya keluar dulu dari topik sebentar. Oleh karena itu, sebenarnya tidak tepat jika ada penulisan tentang bencana alam.
atau bencana-bencana yang diakibatkan oleh alam. Mengapa saya katakan tidak tepat? Karena alam, siklus alam hanya mengikuti atau mekanisme yang ketat. Contoh ya, contoh. Tanah longsor. Apakah disebabkan oleh alam? Tidak. Tanah longsor itu disebabkan atau diakibatkan karena penggundulan hutan yang dilakukan oleh manusia. Banjir bukan juga disebabkan oleh alam, tetapi lebih banyak diakibatkan karena sampah yang tidak terurus. Banjir disebabkan karena daerah resapan air yang tertutup beton. Banjir yang sering terjadi karena tidak ada saluran yang mengalirkan air sebagai mestinya, dan lain sebagainya. Jika kita terbuka dan jujur, maka semuanya itu disebabkan oleh manusia. Manusia adalah kausalitas prima, penyebab utama dari sebagian besar kejadian bencana. Manusia adalah tersangka utama di balik hampir semua peristiwa kehidupan, kecuali ada kejadian di luar kemampuan manusia yang disebut dengan force major. Force major. Tsunami, topan, pandemi, dan lain-lain itu di luar kendali manusia. Malah ada yang berspekulasi COVID-19 karenanya ada intervensi manusia. Ya, tapi kita tidak ingin masuk ke ranah itu ya, karena ruangannya berbeda. Ruang kuliahnya berbeda. Ini ruang kuliah RYC. Ya. Paradigma ini memberi pelajaran bahwa semua hal yang berlangsung di atas muka bumi ini harus dilakukan dengan tanggung jawab. Bertanggung jawab. Jangan mencampur adukan kasih karunia Tuhan dengan tanggung jawab yang menjadi bagian utuh dari manusia. Kasih karunia, tanggung jawab. Jangan dicampur. Apa maksudnya ini? Ya, contoh konkretnya, jika ingin sukses dalam berkarir, maka bertanggung jawablah dengan belajar tekun. Jika ingin sukses dalam karir, milikilah kompetensi yang dapat diandalkan. Jika ingin sukses dalam karir, bekerjalah dengan rajin, berperilakulah dengan jujur, dan menyenangkan pimpinan serta rekan kerja. Tanggung jawab. Jangan sampai Anda berpikir bahwa menjadi Kristen sudah memiliki password. Dengan memiliki status kekristenan, kita telah memiliki password sukses, password kaya, berhasil, dan lain sebagainya. Tidak. Untuk hal-hal demikian, kitalah yang harus bertanggung jawab, dan Allah bekerja di dalamnya. Allah tidak serta-merta dapat menganugerahkan ketekunan belajar kepada kita secara transendental, bukan? Tuhan berikan aku kerajinan. Langsung Tuhan berikan. Sejak awal tadi saya katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tertib, logis, sistematis. Anda mau pintar, belajar. Anda mau dapat cum laude, belajar 5 jam sehari. Mau dapat summa cum laude, belajar 6 jam. Mau dapat maksima cum laude, ya tambah lagi belajarnya. Semua melalui proses yang sistematis. Dengan demikian, kompetensi, kerajinan, kejujuran, dan perilaku yang menyenangkan itu harus kita usahakan. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Demikian dengan mengasihi itu harus dibarakan, harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Kitalah yang melakukan itu. Mengasihi Tuhan tidak datang dengan sendirinya. Ia benar-benar harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Allah tidak pernah memberkati orang yang malas tangannya. Percaya, Allah tidak pernah memberkati orang yang malas tangan. Kasar perilakunya, tidak suka mengalah dan suka menentang. Allah pasti memberkati orang yang rajin tangan. Lewat kerajinannya Allah bekerja.
Lewat lembut perilakunya Allah bekerja. Lewat perilakunya yang suka mengalah dan pendamai, Allah bekerja. Atas semua itu, manusia bertanggung jawab penuh atas segala akibat atau dampak yang ditimbulkan berdasarkan pilihannya. Nah, saudara perhatikan di sini, sebetulnya saya ingin mendorong agar kita mawas diri bahwa sebenarnya ada bagian kita yang harus kita kerjakan dengan serius. Pilar ketiga, saya akan masuk di bagian akhir. Pilar ketiga, setelah itu saya serahkan kepada Yohan untuk kita sedikit berdiskusi. Pilar ketiga, langit baru dan bumi yang baru. Rekan-rekan muda sekalian, gereja kita, GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Kelapa Gading, sudah terlanjur telah memiliki positioning di mata masyarakat Kristiani sebagai gereja pengajaran. Jadi GSKI yang dibina oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono telah memiliki positioning sebagai gereja pengajaran. Syarat akan pengajaran. Saatnya lah sekarang dan ke depan kita menghidupi apa yang telah diajarkan. Kita menghidupi setiap pengajaran yang kita dengar, baru kita menjadi lengkap, menjadi utuh. Jangan sampai segala pengajaran yang telah diinvestasikan oleh Bapak Gembala menjadi investasi yang sia-sia dengan tidak ditunjukkannya perubahan yang signifikan dalam kehidupan pendengarnya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan rekan-rekan muda yang sejak dini sudah mendengar kebenaran sedalam ini. Saya yakin jika saudara memiliki komitmen integritas yang kuat di dalam Tuhan, Anda pasti akan menjadi teruna-teruna kebanggaan Tuhan. Teruna-teruna yang siap dipakai oleh Tuhan. Dan Andalah yang akan meneruskan pelayanan kami selanjutnya. Langit baru, bumi baru. Sering dianggap orang sebagai jargon atau slogan atau pernyataan yang klise, yang populis, hanya menarik simpati, tidak membumi, dan lain sebagainya. Padahal ini ada satu hal yang paling nyata. Paling nyata. Apakah kita akan masuk dalam langit baru dan bumi baru, atau kita terpisah darinya? Ini yang akan kita hadapi. Teman-teman sekalian, langit baru dan bumi yang baru merupakan pelabuhan terakhir bagi setiap orang yang mengasihi. Perhatikan, langit baru, bumi baru merupakan pelabuhan terakhir bagi orang-orang yang mengasihinya. Apakah Anda mengasihi Tuhan? Apakah Anda termasuk teruna-teruna atau anak muda yang mengasihi Tuhan? Kalau jawabnya ya, mohon dibuktikan. Kasihmu kepada Tuhan seperti apa? Tuhan adalah gembalaku. Ya, pasti. Mazmur 23 berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku. Benar, Tuhan adalah gembalaku. Gembala yang baik. Tidak perlu diskusi panjang-panjang. Tuhan adalah gembala yang baik. Betul. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah jadi domba-domba yang baik? Apakah kita adalah domba-domba yang mendengar kata gembalanya? Jangan sampai kata mengasihi Tuhan itu hanya sekedar janji yang kita tuangkan dalam nyanyian, yang kita tuangkan dalam doa, yang kita tuangkan dalam penyembahan. Tetapi kita ketika berada di dalam kenyataan hidup, jangankan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan.
Orang yang telah melukai perasaan kita saja, kita tidak sanggup melepaskan maaf kita. Kita tidak sanggup melepaskan pengampunan kita. Orang yang nampak saja kita tidak lakukan, kita tidak maafkan. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Kuman di ujung pulau terlihat nampak. Balok di depan mata tidak nampak. Tidak mungkin orang yang tidak mengasihi Tuhan bisa mengasihi sesamanya. Tidak mungkin. Orang yang mengasihi Tuhan ditandai dengan dia mengasihi sesamanya. Bahkan musuhnya sekalipun. Jadi LB3, langit baru dan bumi yang baru ini akan menjadi pelabuhan, tempat kita yang terakhir untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Rekan-rekan muda, jangan sampai ketinggalan momentum ini. Jangan sampai engkau tidak masuk dalam kloter kelompok terbang untuk masuk dalam langit baru dan bumi baru ini. Jangan sampai. Kasihilah Tuhan dengan benar. Kasihilah Tuhan dengan konkret. Buktikan bahwa adalah engkau dipercaya untuk mengasihinya. Tuhan Yesus berjanji dalam Injil Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan rekan-rekan, perhatikan saudara. Tuhan Yesus sudah pergi ke situ. Langit baru dan bumi baru maksudnya. Dan ia telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang mengasihinya. Hanya tinggal satu. Hanya tinggal menunggu kedatangannya. Untuk membawa kita ke tempatnya. Sekali lagi, sahabat-sahabatku, rekan-rekan muda RYC, jangan pernah tertinggal momentum untuk menyambut kedatangannya dengan kualitas hidup yang suci. Jangan sampai engkau tertinggal momentum masuk langit baru dan bumi baru dengan kehidupan masih dalam bergelimpangan kejahatan. Hidupnya tidak saleh, jauh dari kejujuran. Ini keadaan yang sangat mengerikan. Jangan sampai kita didapati Tuhan dalam keadaan yang masih berantakan. Jangan sampai kita ditemukan Tuhan dalam keadaan yang masih miskin, compang-camping, dan tidak memiliki kesucian. Kita akan kehilangan momentum ini untuk selama-lamanya. Jika kita boleh mendapat kasih karunia Tuhan, kiranya kita semua para pendengar dijauhkan dari keadaan itu. Inilah integritas yang hakiki, yang dapat membawa setiap orang percaya terbang tinggi. Yang dapat membawa setiap orang percaya terbang tinggi, mengatasi segala awan untuk bertemu dengan Tuhan selama ini menjadi kekasihnya. Bertemu Tuhan yang selama ini menjadi idolanya. Bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Hidup di dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Rekan-rekan muda, percayalah. Percaya dan camkan dalam hati kita masing-masing. Tidak ada kehidupan yang dapat menandingi suasana di langit baru dan bumi yang baru. Oleh karenanya, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan, teruna-teruna yang berintegritas, integritas dalam hidup suci, integritas dalam tanggung jawab, dan berintegritas untuk memegang janji Tuhan, untuk memasuki langit baru dan bumi yang baru. Saya tahu mengatakan ini mudah, dan kita akan berhadapan dengan kenyataan tantangan yang berat ke depan. Namun pilihan di tangan Anda. Oleh karenanya, jangan salah memilih. Selamat berjuang teman-teman. Selamat berintegritas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan kepada Thank you Om Frankie untuk pemaparannya, luar biasa Om, dari definisi integritas itu sendiri
udah menyangkut honesty ya Om. Terus prinsip moral yang kuat dan high standard yang kita nggak boleh dinegosiasi gitu. Dan luar biasanya itu diintegrasi dengan 3 pilar yang kita miliki, hidup suci, tanggung jawab, dan LB3. Menariknya, kalau tadi dari pembahasan yang Om sampaikan, pertanyaannya gini Om, faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak memiliki integritas tersebut Om? Karena seperti high standard itu yang tidak boleh diturunkan, begitu juga dengan hidup suci dan tanggung jawab, itu kan selalu dibenturkan dengan godaan di sekitar kita gitu ya. Kalau menurut Om Frankie, faktor apa sih yang bisa menyebabkan seseorang jatuh, gagal untuk mempertahankan integritasnya? Ya, ini pertanyaan yang baik sekali. Terima kasih, Yohan. Faktor-faktor apa saja yang mengurangi seseorang untuk memiliki integritas? Saya melihat yang ada beberapa faktor. Yang pertama, orang sering melihat bahwa integritas itu tidak penting. Integritas itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena orang yang tidak berintegritas pun dapat sukses. Orang yang tidak berintegritas pun dapat berhasil. Kenapa saya harus capek-capek berintegritas? Nah, saya mau kasih contoh. Saya mau kasih contoh gini. Di dalam satu ruangan kelas, ya, Anda sama-sama dengan 30 orang rekannya mengikuti ujian akhir semester. Mata kuliah tertentu. Dikasih 5 pertanyaan. Dari 5 pertanyaan itu ada 2 yang sulit luar biasa. Sehingga Anda dengan serius, dengan bertanggung jawab, Anda kerjakan dengan the being honest, having strong moral, nggak mau nyontek. Nggak mau. Anda punya high standard. Tapi teman-teman yang lain itu nyontek. Apalagi zamannya pandemi. Belajarnya online. Buka saja Profesor Google, buka saja textbook, dan jawablah di situ. Karena saya sering mendapatkan jawaban mahasiswa sama dengan Google. Waduh. Ya. Nah, tetapi ketika penilaian dilakukan, Anda yang tidak melakukan kekeliruan, Anda tidak melakukan pelanggaran itu dapatnya B+. Sedangkan yang melakukan pelanggaran yang tidak ketahuan A. Anda jangan marah. Anda jangan merasa rendah. Ya, karena B+ sama A itu memang besaran A di atas kertas. Di atas kertas. Yang di atas kertas itu harus dibuktikan nanti. Jangan sampai Anda A dalam bidang tertentu, tapi dengan tidak berintegritas. Ya, tapi kalau boleh ya, Anda dapat A dan integritasnya dijaga kalau boleh, kalau bisa. Itu lebih komplit ya Om. Tetap, itu lebih komplit pakai telur ya, lebih lengkap ya kalau bisa ya. Tetapi kan kita kan harus realistis ya. Kadang-kadang kita mendapati satu keadaan di mana kita juga menemukan kesulitan. Ketika kita menemukan kesulitan, ketika kita menemukan kesempatan untuk berbuat salah, di situ integritas dipertaruhkan. Ketika kita menemukan hambatan, justru puji Tuhan, integritas kita sedang dipertaruhkan, sedang diverifikasi, sedang divalidasi. Orang menganggap tidak penting. Integritas tidak berintegritas nggak ada kelihatan hari ini. Ya hari ini tidak kelihatan. Someday will be appear, akan kelihatan. Jadi teman-teman, faktor yang pertama ini saya melihatnya ini penting, khususnya rekan-rekan muda mungkin yang sedang studi atau yang sedang berkarir di kantor gitu ya.
Mungkin ada teman-teman, rekan kerja yang melakukan hal yang menyimpang, lalu Anda diperhadapkan kepada kesempatan untuk berbuat hal yang sama. Percayalah, Anda harus berbeda. Anda harus jadi terang. Justru terang itu akan kelihatan pada waktu berada di tempat gelap. Kalau terang berada di tempat yang terang, buat apa? Justru integritasmu sebagai anak Tuhan harus diverifikasi ketika Anda menemukan kesempatan berbuat salah. Tetapi Anda tetap berintegritas. Anda menganggap itu adalah hal yang penting, jauh penting dari apapun. Itu faktor-faktor yang menurut saya penting, yang menjadi hambatan mengapa orang gagal atau tidak memilih untuk tetap berintegritas, Yohan. Iya, karena sebenarnya tujuan kita terakhir itu adalah tahta pengadilan Tuhan ya Om ya. Jadi walaupun sekarang kelihatannya baik-baik, tapi suatu saat memang tetap harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan semua yang kita perbuat. Yohan, pernyataan Yohan itu bagus sekali loh. Kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, ya. Yohan dan teman-teman begini. Sebelum kita dihakimi nanti, hakimilah dirimu sendiri sekarang. Ya. Hakimi keadaan dirimu sekarang. Jika masih ditemukan kesalahan, kekeliruan, pelanggaran dan dosa, menangislah, menyesallah, dan bertobatlah. Puji Tuhan kalau kita masih bisa melihat keadaan diri kita dengan jujur. Kita bisa menemukan gagalnya kita, salahnya kita, kekeliruan kita, dosa kita. Puji Tuhan, menangislah, menyesallah, dan bertobatlah. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita menangis dan menyesal di kekekalan. Sudah tidak ada waktu lagi. Oleh karenanya itu, pertemuan ini menjadi penting. Pertemuan untuk kita memperbarui komitmen kita untuk berintegritas di hadapan Tuhan. Demikian Yohan, terima kasih. Wah, diskusi kita sore ini sangat luar biasa nih Om, dan teman-teman RYC yang menyaksikan. Saya yakin ini bisa mengubah pemahaman kita tentang integritas itu sendiri. Dan sayang sekali kita sudah ada di akhir acara. Terima kasih Om Frankie sekali lagi untuk pemaparannya. Ini bisa jadi bekal dan memotivasi saya dan teman-teman RYC On Air yang menyaksikan. Pengumuman sebelum kita tutup, minggu depan masih ada RYC On Air seperti biasa teman-teman, di setiap Sabtu jam 4 sore, dan pengumuman lain-lainnya bisa teman-teman dapatkan di Instagram kita, di @rehobotyouth. Dan terakhir, Om Frankie, boleh minta Om Frankie tutup dalam doa. Baik, terima kasih Yohan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas kesempatan kami dapat mendengar kebenaran firman. Berikan kami hati yang rendah. Berikan kami hati yang rendah untuk dapat melihat keadaan diri kami sendiri, seraya terus memperbaikinya. Banyak waktu yang terbuang sia-sia, banyak perilaku kami di mata Tuhan jahat. Oleh karenanya Tuhan, kami berjanji, kami berusaha untuk ke depan, untuk terus memperbarui komitmen kami, untuk mencintai Tuhan dengan benar. Hidup suci, bertanggung jawab, langit baru dan bumi baru, menjadi moto dan yang menggerakkan hidup kami. Berkati Yohan, berkati rekan-rekan muda di acara ibadah RYC ini, agar kami boleh menjadi teruna-teruna Tuhan yang dipercaya, sehingga Tuhan terus mempercayai pelayanan ini kepada kami, agar kegiatan peribadatan RYC ini dapat memberkati banyak orang, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. We are off. Thank you guys. See you soon. Terima kasih Tuhan, kalau kami berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku. Kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidupku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu, selamanya Tuhan ku muliakan. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku. Kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidup